selamat malam. Selamat malam. Kenalin, aku Muhammad Rizky. Aku salah satu mahasiswa Universitas Amikom Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi, angkatan dari 2022. Oke. Sebelumnya, maaf mengganggu waktunya Mas. Di sini aku dan teman-temanku izin untuk wawancara sedikit mengenai mungkin pekerjaan atau mungkin perusahaan yang udah Mas jalanin dalam waktu yang cukup lama ini. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Mas, namanya siapa? Boleh, saya Gembul, panggilan akrabnya. Mending dipanggil Gembul aja ya daripada yang lain. Kadang aku nggak, kalau dipanggil nama asli kadang nggak itu ya, nggak Nyaut. notice ya. Nah, kebetulan kami dari Harmony Wedding Organizer dan Catering Service Solo, yang dimana saya mengucapkan thank you banget buat anak-anak kami Kom Yogyakarta yang udah mau kesini. Semoga ilmunya selalu bermanfaat dan apa yang saya sampaikan nanti yang mungkin ditanyakan bisa menjadikan sebuah referensi untuk lebih baik di perguruan tinggi ya. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih Mas, aku Boleh? mau tanya dulu nih. Boleh Kira-kira dong. WO sama apa tadi? Catering. Ya, itu berdiri udah dari kapan nih Mas kira-kira? Sudah tanggal 14 Juni 2009. Wah, udah lama ya berarti ya. Sudah, Itu kisaran udah lama 16 banget. tahun, 15 Iya, 16 tahunan. tahun ya. Besok bulan depan udah 16 tahun ya. Wah, gila keren. Udah mau sweet 17 ya kan? Iya. Udah mau 17 tahun Betul ini. banget, Rizky. Oke. Terus ini kan udah lama banget nih Mas. Kira-kira dari selama ini kan kita pasti udah ngeliat juga nih perkembangan zaman sekarang tuh banyak banget WO atau mungkin catering Betul. yang semakin timbul di setiap kota manapun itu. Apalagi Betul. Solo kan juga salah satu kota yang cukup maju. Nah, untuk pertanyaan pertama, kira-kira dari wedding Masnya ini sama cateringnya menggunakan platform digital apa yang mungkin bisa membantu menunjang WO sama catering Masnya bisa dilihat semua orang gitu. Oke, kita ngomong masalah tentang persaingan yang banyak, masalah tentang platform digital itu sebenarnya kembali lagi menurut saya masalah kalau yang digunakan selama ini kan aku tetap masih menggunakan di sosial medianya, kita masih menggunakan Instagram, terus kita menggunakannya Facebook, terus kita menggunakan blasting, terus kita menggunakan hal-hal pendukung-pendukung yang lainnya seperti hanya web. Tapi kalau web itu kan sekarang nggak begitu banyak sekali ya Rizky ya. Cuman tetap di sini aku sebagai pengelola dari Harmony WO dan Catering Service ini selalu update, selalu memberikan sebuah informasi-informasi yang detail, informasi yang aktual kepada klien seperti itu. Nah, berarti tadi kan ada Mas nyebut beberapa sosial media ya Mas, kayak Instagram, mungkin kayak Facebook. Nah, kira-kira dari Instagram, Facebook atau TikTok mungkin Enggak, ada yang TikTok paling juga. relevan menurut Mas untuk perkembangan pasarnya itu dari mana nih? Itu kalau aku tiga-tiganya sebenarnya relevan semua, tergantung range-nya. Ya kan? Kalau Facebook itu rata-rata sekarang yang lihat itu di 40 tahun ke atas. Kalau Instagram itu seluruhnya, kalau TikTok itu ya yang usia-usia masih kalian ya Gen-Z banget ya, yang pengen nikah, yang ala-ala, yang lucu-lucu. Biasanya yang tentunya itu pada diminati sama anak-anak kayak gitu sih. Semuanya sama. Tinggal bagaimana kita mengelolanya, tepat enggak sasarannya kepada yang kita tuju. Seperti itu. Oke, terus tadi kan balik lagi kita senggol ke pesaing-pesaing ya Mas. Terus dari WO-nya Mas sendiri sama catering ini branding WO dan catering biar semakin kuat itu seperti apa sih Mas kira-kira? Kalau masalah kita ngomong masalah branding ya, atau masalah branding itu setiap orang pasti punya cara. Tapi ketika yang aku lakukan adalah aku selalu maintain relationship ke seluruh vendor dan juga klien-klien yang sudah terjadi bahkan yang belum terjadi. Jadi seperti halnya aku selalu bikin hal-hal gimmick-gimmick yang lucu, orang supaya mau. Contohnya sekarang banyak sekali WO hanya 3 juta. Ini kan ini contoh ya, WO hanya 3 juta, tapi itu di WO yang lain. Tapi otomatis WO yang seperti kami yang sudah lama-lama kan nggak mungkin kan di harga 3 juta ya. Cuman apa sih arti dari 3 juta itu? Nah, coba kita balik aja dengan kata-kata supaya orang itu juga mau menggunakan jasa-jasa kita. Jadi kalian tentunya pasti anak Gen Z ini harus memberikan hal yang terbaik ya kan, promosi-promosi yang jitu dan harus bisa melihat lawan kita siapa. Jadi ketika kita ngomong masalah tentang branding, pesaing kita siapa sih? Siapa sih yang mau di TO? Siapa sih yang mau tentunya mau dilihat, yang mau kita eksekusi siapa sih? Oh, WO si A sih, catering si A sih. Ya udah kita cari, ulik semuanya sampai semuanya dari branding maupun sellingnya dia dapat, kita
carikan yang lebih up dari mereka kayak gitu. Betul. Yang penting jangan menjatuhkan produk lain. Yes, betul. Apa yang kekurangan dari yang mereka punya akan kita Jadi buat bahan tambahin. kelebihan dari kita juga, Kelebihan ya. di tempat kita. Betul banget. Jadi buat kalian mungkin anak-anak muda yang lagi pengen nyari WO atau mungkin nyari catering di daerah Solo dan sekitarnya, mungkin bisa buat langsung hubungin Harmony Wedding Organizer. Oke nih Mas, terus tadi kan udah dijelasin panjang lebar nih, betul. kita udah bahas-bahas mengenai pesaing, masalah branding juga. Terus untuk pasti kan banyak banget data-data klien yang masuk ke kalian karena kan balik lagi kalian kerjanya di WO dan ada catering juga. Itu kira-kira Mas menggunakan data software atau apa mungkin untuk kayak ngerekap data-data klien-klien kayak gitu? Kalau selama ini aku sih tidak pernah menggunakan database ya. Nggak menggunakan program-program apapun. Cuman aku bikin dari Excel aja. Aku kasih rumus semuanya, aku sambungin ke beberapa Google Drive. Nanti biasanya aku blast ke teman-teman anak-anak sales yang ada di sini dan biasanya database itu yang setiap hari aku cek. Jadi kalau di tempat kami ada yang namanya sales call dan juga sales plan. Jadi ketika ada sales itu setiap hari Senin itu harus membuat ngasih sales plan. Setiap Jumat harus ngasih sales report. Jadi semuanya kita tahu di mana database yang tentunya di situ yang pernah dikunjungi, yang belum, setiap itu harus kita update semuanya. Jadi kita melihat kemajuannya, terus progresnya bagaimana, itu dari seperti itu. Jadi kita karena kenapa sekarang yang namanya Google Drive itu juga sudah enak juga, menggunakan Excel kita menggunakan rumus apa kita mau bagaimana, itu sebenarnya sudah oke sih menurutku ya selama ini, karena kita aman-aman aja sih, belum terlalu crowded banget sih. Jadi ya tergantung ya, karena kalau kadang program itu ada yang seneng ada yang enggak. Kalau aku sih selama ini masih aman, masih semuanya pada bisa. Teman-teman tim ya udah kita lakukan seperti itu dulu. Betul, baik lagi ya, namanya juga kita tim, otomatis kan kita harus bekerja juga sesuai satu nyamannya satu sama semua. Iya juga, betul. Karena kalau misalnya ada satu yang nggak bisa kan itu cukup bisa menghambat satu kerjaan juga kan. Oke, untuk next pertanyaan nih Mas, kira-kira dari alat komunikasi, nah itu kan otomatis kan timnya Mas ini kan banyak ya. Nah itu cara komunikasi untuk koordinasi di dalam suatu tim itu kayak gimana sih Mas? Kalau komunikasi dalam tim, yang pertama kita kan ada tim paten ini yang ada di office. Kita di office kita ada 8 orang dan juga ada tim freelance tetap. Jadi di tempat kami biasanya komunikasinya itu melakukan ada grup. Kalau Zoom meeting atau Google Meet atau mungkin ketemu terus grup-grup yang ada di handphone, seperti itu. Kita komunikasi seperti itu. Berarti itu dari hamin acara sampai hari H acara Betul, tetap berlaku ya? tetap berlaku. Bahkan kalau kita bisa ketemu offline ya kita ketemu offline bersama lebih baik. Ketika itu ada hal-hal yang paling terpenting yang tentunya harus kita sampaikan kepada kalian teman-teman, ya kita pasti akan ketemu. Tergantung sih, kita fleksibel. Yang paling terpenting apa yang diinginkan dari klien bisa tersampaikan sama tim-tim freelance kayak gitu. Oke. Tadi kan udah kita jelasin juga perihal komunikasi dan yang lainnya. Boleh. Dari sosial medianya sendiri kan aku udah ngeliat juga Harmony Wedding ini kan followersnya udah lumayan banyak nih, udah 18, ribuan bahkan gitu. Nah kira-kira dari peran media sosial mana atau mungkin iklan online mana yang itu peluangnya cukup untuk mendatangkan klien-klien baru? Ya kalau selama ini sih kalau tetap di Instagram ya, cuman bagaimana kita uploadnya. Jadi kita sebagai orang-orang media ya, tentunya anak-anak medsos itu harus bisa mengetahui bahwa kita itu zaman mana sih yang cocok untuk kita upload dan konten ini itu mau ke arahnya mana. Jadi ketika kita sebagai orang marketing ya, marketing itu harus bisa menembak jitu tempat-tempat atau jam-jam tertentu prime time-nya di dalam sebuah Instagram atau media sosial lainnya, supaya apa? Orang itu mau. Yang paling terpenting ada kuncinya di 1 detik pertama orang langsung respect. Itulah yang menjadi usaha teman-teman atau next usaha siapapun itu akan berkembang dan semuanya pasti klien akan segera datang. Tidak usah berbelit-belit yang namanya kita membuat promosi. Betul Gitu. banget, siap lagi algoritmanya sosial media sekarang kan gampang banget ya. Betul banget. Apalagi untuk 3 detik awal, 5 detik awal kalau cukup menarik pasti bakal nonton sampai habis kontennya. Kalau udah nggak menarik nggak bakal ada itu katanya. Betul, makanya dan juga jam-jam prime time ya. Apalagi sekarang anak Gen Z itu nggak mau yang ribet, maunya yang cuman sekilas, yang penting bagus, harga murah ya kan. Nah itu bagaimana kita sebagai marketing untuk bisa memberikan yang terbaik untuk promosinya kayak gitu. Oke, terus kalau misalnya dari tim-timnya Mas sendiri nih, kan tim-timnya Mas ini kan juga pasti anak-anak muda juga ya. Apakah mungkin dari Mas juga ada
kayak kebebasan gitu, mengasih kebebasan untuk mereka semisal lagi kerja itu mau buat konten atau mungkin membuat konten. Misalkan aku pernah lihat kayak beberapa di TikTok juga itu tuh ada WO yang membuat konten, mungkin masang kamera di sini Mas, jadi kayak kegiatan WO tuh mereka menunjukkan ini loh, WO tuh kegiatan kayak gini. Mungkin apakah dari pihaknya sudah ada? Kalau dari seperti itu sudah ada Mas pastinya, karena kan di tempat kami memang yang ada di office itu sudah terbagi, satu ada markom, satu ada desain grafis yang mereka selalu berkesinambungan. Jadi tempat kami ada seperti itu, terus ada sales, ada admin, ada support system, masih ada yang lain sebagainya. Jadi tentunya di tempat kami ada di office ini memang sudah kita bagi plot-plot untuk jobdesknya. Oke, tadi itu udah salah satu masuk kategori terakhir sih Mas pertanyaan dari kita nih. Sebelum kita menutup acara mungkin wawancara ini, mungkin ada nggak nih statement dari Mas gimana supaya bisa brandingnya itu tetap semakin kuat gitu? Nah, ketika kita membuat yang namanya kita branding, kita harus sesuaikan yang namanya dengan sales kita juga. Branding sama sales itu memang berlawanan, tapi mereka juga akan bersatu. Jadi tentukan saja nanti yang namanya branding itu arahnya mau kemana, ya kan? Ini perusahaan ini memiliki segmennya apa. Jadi segmennya harus jelas dulu supaya apa? Ketika kita menembak jitu itu lebih enak, dan juga sales juga lebih enak juga mencari mangsanya yang ada di bawahnya. Jadi so pasti kalian semuanya ingat, jangan asal-asalkan membuat branding, tapi buatlah sebuah skema secara detail branding apa yang kamu lakukan untuk perusahaan kamu. Tuh, mungkin dari kalian semua bisa dengar tuh statement dari Mas Gembul tadi buat kalian semua. Jadi kalau misalnya pengen nyari nih daerah Solo dan sekitarnya, pengen butuh WO yang proper atau mungkin butuh catering yang mungkin sangat-sangat nikmat, bisa dinikmati oleh semua kalangan, kalian jangan lupa langsung cek aja di Instagramnya Harmony Wedding Organizer, karena di sana udah paket lengkap, dapat diskon juga ya Mas ya. Betul banget. Jadi jangan lupa dipantengin juga. Oke, thank you Mas. Thank you, sama kasih sukses selalu buat Rizky dan Yes, teman-teman Otamikom, sukses selalu ya. Thank you semuanya.